Halo semua, Infoin Yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat, video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Langsung aja, kali ini kita akan mereview alur cerita drama yang asalnya dari Korea Selatan, berjudul Midnight Horror. Nah, yang akan kita review ini adalah salah satu episode dari drama series Midnight Horror yang bercerita tentang home shopping. Jadi, ada salah satu cewek namanya Kim yang hobinya suka ngerajut dan ngejual hasil rajutannya itu ke orang-orang. Terus tiba-tiba aja dia dapat pelanggan aneh yang mesen boneka rajutnya sebanyak 100 pieces, tapi harus dibuat dengan syarat-syarat yang aneh gitu. Nah, karena bayarannya itu lumayan gede, Kim langsung terima tawaran si pelanggan aneh ini. Dan disinilah akhirnya hal-hal nggak terduga terjadi sama dia. Penasaran gimana cerita selengkapnya? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ada seorang cewek namanya Kim Hyeok. Kim ini adalah anak rumahan yang gak suka keluar rumah dan semua aktivitasnya itu cuma dia lakuin di rumah. Kayak kalau dia butuh barang atau pengen beli sesuatu barang, ya dia pesan via online doang, gak pernah belanja keluar. Tapi walau dia jarang keluar rumah, dia punya pekerjaan dan penghasilan dari hobinya yang suka ngerajut. Nah, hari itu pas dia lagi nonton TV sambil ngerajut, dia dapat pesan dari orang misterius gitu. Orang itu memesan 100 pieces boneka rajut yang harus diselesain dalam waktu 10 hari. 100 pieces dalam 10 hari menurut Kim itu singkat banget. Dia nggak yakin bisa nyelesain sebanyak itu cuma dalam 10 hari. Dan dia juga mikir mungkin kualitasnya juga nggak akan bagus kalau dikasih waktu cuma sebentar doang. Tapi ternyata orang tersebut sama sekali nggak mempermasalahin sama kualitasnya. Yang penting boneka rajut itu bisa selesai dalam waktu segitu. Orang itu juga ngejanjiin jaminan gitu guys. Dia bakal ngebayar uang mukanya langsung sebanyak 5 juta di awal dan bakal ditambahin lagi 3 kali lipat kalau barangnya udah selesai. Ngelihat bayarannya yang lumayan banyak, Kim jadi tergiur dong. Dia langsung setuju sama penawaran orang itu. Tapi di sini ada syaratnya guys. Dia cuma dibolehin ngebuat bonekanya pakai bahan dari orang itu aja. Terus juga diharuskan ngebaca mantra pas mau ngerajut bonekanya dan harus direkam setiap katanya. Agak terdengar aneh sih, tapi ya demi uang sebanyak itu digas aja kan. Besoknya pas Kim nyari di internet referensi bentuk boneka yang mau dia rajut, ada orang misterius yang ngegedor pintu rumahnya. Kebetulan Kim ini punya CCTV di rumah. Dia cek CCTV-nya. Ada sebuah paket di luar, tapi nggak ada orang. Pas dia mau ngambil paketnya, kaget tiba-tiba ada 2 orang misterius pakai topeng beruang masuk ke dalam rumahnya. Mereka ngebawa beberapa dus paket yang isinya benang, gambar boneka, tape recorder, dan lembaran mantra. Ternyata itu paket dari pelanggan misterius itu. Setelah barangnya sampai, uang muka pun langsung ditransfer sama pelanggan aneh itu. Kim seneng banget. Hari itu juga Kim langsung ngebuat boneka itu dan ngebaca setiap mantra sambil direkam pakai tape recorder yang udah dikasih. Awalnya dia agak kesulitan ngebaca mantranya karena bukan bahasa yang sering dia pakai. Tapi kalau dibaca terus lama-lama jadi lancar juga. Satu persatu rajutan bonekanya selesai. Udah 10 buah, 40 buah, Kim terus ngerajut bonekanya. Dia sampai kurang tidur demi nyelesain boneka itu. Dan sampailah di boneka ke-94, Kim udah ngerasa lelah. Tapi dia tetap ngelanjutin kerjaannya walau sambil senderan gini. Udah hampir selesai, Kim kehilangan fokus dan gak sengaja ngelukain tangannya. Terus dia pingsan guys. Gak lama setelah itu, Kim berhasil juga nyelesain boneka rajutnya. Ya, selesai sampai 100 pieces. Dan keesokan paginya, boneka beserta tape recordernya udah dia kemas di dalam dus dan siap buat diambil sama si pelanggan aneh. 2 orang yang pakai topeng beruang sebelumnya datang ke rumahnya lagi ngambil paket boneka itu. Dan pas kedua orang itu udah pergi, Kim ngeliat di CCTV ada paket yang ketinggalan di depan rumahnya. Kim udah berusaha ngejar mereka buat ngembaliin paket itu, tapi truk pembawa paketnya udah jalan terlalu jauh. Ya udah, paket itu pun dia bawa masuk. Kim sebenarnya nggak tahu paket itu punya siapa, tapi dia penasaran juga sama isi dalamnya. Dia buka, ternyata di dalamnya ada beberapa hadiah. Nah, di sini dia langsung mikir, mungkin paket ini memang untuk dia kali ya, karena udah nyelesain 100 boneka rajut. Kayak bonus gitu guys. Dan isi di dalamnya itu ada voucher 200.000 won, sebuah remote TV, dan undangan eksklusif buat belanja di home shopping yang disiarin di TV. Kebetulan undangannya itu nanti malam, dan kalau dia mau nonton acara itu tinggal disetel aja pakai remote TV yang udah dikasih.
Malamnya saat dia udah tidur, Kim dapat telepon dari si pelanggan aneh. Pelanggan itu nanya soal paket yang ketinggalan di rumahnya. Pasti paket yang udah dibuka sama Kim tadi. Di sini Kim itu ngantuk berat guys karena udah beberapa hari kurang tidur. Jadinya dia bohong dengan bilang kalau dia nggak ada nerima paket itu. Tapi pelanggan ini maksa dia terus buat ngeliat paket itu kalau seandainya ada sama dia. Dan disuruh buat nyetel siaran home shopping mereka. Walau dia kesel, tapi ada rasa penasaran juga. Dia turutin kemauan pelanggan itu. Dia nyalain TV-nya, terus dia setel ke acara home shopping mereka. Di siaran itu, Kim ngeliat ada seorang wanita dan pria yang jadi pembawa acara. Mereka ngenalin barang apa aja yang bakal dijual di hari itu. Ternyata boneka rajut yang dia buat dijual di sana buat dijadiin boneka voodoo. Boneka voodoo ini adalah boneka yang kalau ditempelin nama dan identitas seseorang yang ditargetkan buat dilukain, orang tersebut beneran bakal terluka dan ngerasain apa yang terjadi sama boneka voodoo itu. Di sana sudah ada seseorang yang jadi percobaan buat nyoba cara kerja boneka voodoo-nya. Pas ngelihat orang itu, Kim kaget banget. Dia matiin TV-nya. Tapi ya lagi-lagi dia penasaran. Dia nyalain lagi TV-nya. Sudah waktunya pembawa acaranya nyoba cara kerja boneka voodoo itu. Awalnya pembawa acara cewek nempelin nama orang yang ditargetkan. Katanya nama targetnya itu harus ditulis sedetail mungkin biar tepat sasaran. Setelah selesai, dia mulai deh nunjukin kalau boneka itu emang bener-bener berfungsi. Pertama-tama dia jitak dahi bonekanya. Target tiba-tiba teriak. Nggak puas sampai situ, pembawa acara itu pun muter tangan dan kaki boneka voodoo-nya. Nah, si target udah mulai ngerasa kesakitan. Kim ngelihat reaksi si target yang cuma teriak kesakitan doang, awalnya nggak percaya. Dia ngira mungkin itu cuma acting mereka aja kan. Tapi setelah pembawa acara menusuk tangan dan kaki boneka voodoo, tangan dan kaki orang itu tiba-tiba ngeluarin darah yang banyak banget. Disinilah akhirnya dia jadi sadar kalau itu emang beneran guys. Kim panik dan ketakutan banget. Dia langsung ngasih tahu temennya tentang apa yang dia lihat di siaran itu. Tapi sayangnya temennya nggak percaya dan ngematiin teleponnya gitu aja. Setelahnya Kim langsung nelpon polisi dan ngejelasin semua yang dia tonton. Tapi entah gimana yang jual boneka itu bisa tahu guys. Dia natap TV Kim seolah-olah kayak ngelihat Kim secara langsung. Kim kaget banget dan nggak sengaja ngematiin teleponnya. Bersamaan itu juga pembawa acara ngeberhentiin acaranya secara mendadak karena katanya ada pembuat onar yang ngerusak acara di hari itu. Apa itu Kim yang dimaksud? Entahlah, siarannya pun berakhir gitu aja. Kim mulai ngebayangin lagi semua yang dia lihat tadi, tapi ternyata itu cuma mimpi doang. Setelah acaranya berakhir, Kim ternyata malah ketiduran. Tiba-tiba aja dia dapat pesan dari pelanggannya yang masih nanyain soal paket yang ada sama dia itu. Takut bakal terjadi apa-apa sama dia, Kim pun berbohong bilang kalau dia nggak ada ngelihat paket itu. Kim kemudian ngebuang paket itu ke pojok rumahnya. Tiba-tiba remote-nya di paket itu bunyi. Dia matiin, bunyi lagi. Akhirnya dia copotin aja baterainya sekalian. Dia pun dapat pesan dari pelanggan aneh yang ternyata udah tahu kalau paketnya itu emang ada sama dia. Mendadak tiba-tiba perutnya sakit banget dan lehernya kayak disakitin seseorang. Di saat itu juga dia ngeliat ada orang yang pakai topeng beruang sebelumnya berdiri di depan dia. Dan seketika Kim pun menghilang. Besoknya teman Kim mampir ke rumahnya. Karena Kim dipanggil-panggil gak nyaut, temannya ngira mungkin Kimnya lagi mandi. Sambil nunggu Kim, temennya ini pun nyalain TV dan langsung tersetel acara home shopping itu guys. Kaget banget sekarang yang jadi target dari percobaan boneka voodoo-nya adalah Kim. Sama seperti sebelumnya, Kim bakal dihabisin juga di sana. Temen Kim yang ngeliat itu akhirnya percaya sama apa yang dibilang Kim semalam. Dia pun kemudian nelpon polisi juga. Ya, tapi penjualnya bisa tahu kan guys. Dan temannya ini pun bakal jadi korban selanjutnya juga. Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.